Salam hormat. Topik ini tentang penyerangan Rusia ke Ukraina disajikan tanpa bermaksud merendahkan para pihak. Kita mulai. Putin atau Vladimir Rovic Putin adalah seorang politikus Rusia dan merupakan presiden Rusia saat ini. Rusia sebagai negara penghasil master pemain catur dunia, maka begitu juga dengan Putin yang sedang bermain catur melawan seluruh dunia, membuat panik dan membingungkan dengan langkah-langkahnya menyerang Ukraina. Secara pribadi, Putin sedang memproses dirinya secara spiritual dengan mempelajari bagaimana menjadi seorang muslim sejatinya, melihat kedekatannya dengan presiden-presiden dari negara Islam, dan beberapa kali terlihat seorang diri memasuki masjid-masjid pada malam hari di tengah malam di sekitar Moskow, walau hanya duduk termenung atau bertafakur di depan mimbar, serta dibuktikan dengan membangun masjid terbesar di Eropa, Masjid Agung Moskow atau Moskovsky Soborny Mechet. Masjid tersebut mampu menampung 10.000 jamaah dan didirikan tepat menjelang umat muslim akan merayakan Idul Adha. Turut hadir dalam peresmiannya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Banyak pemikiran tokoh-tokoh pahlawan ataupun cendekiawan Islam yang diserapnya, termasuk pemikiran Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang raja yang pada waktu itu kekuasaannya dari Mesir Afrika, semenanjung Arab sampai Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Timur, kampungnya Putin sendiri. Strategi Salahuddin saat merebut Yerusalem pada Perang Salib dikopi Putin. Nah, ini bahasannya. 1. Persiapan. Yerusalem dikuasai oleh pasukan salib sejak tahun 1009 Masehi dengan pembantaian umat Islam dan Yahudi. Kota suci hanya bisa diziarahi oleh umat Kristen saja, terutama kaum Katolik. Lalu bergantian para raja sebagai penguasanya, sampai pada saat Raja Guy de Lusignan yang berkuasa. Pada tahun 1175 Masehi, Raja Guy de Lusignan mendukung Reinald de Chatillon untuk menyerang penjara dan pedagang muslim. Bahkan Raja Guy de Lusignan mengancam akan menyerang kota Makkah dan Madinah. Mendengar hal itu, maka Salahuddin yang saat itu menjabat sebagai wasir atau gubernur di Mesir melakukan persiapan-persiapan untuk menyerang Yerusalem. Tindakan pertama adalah menyatukan Mesir dan Syam atau Suriah di bawah komandonya, lalu mengangkat dirinya sebagai raja. Salahuddin memerintahkan abangnya Tauran Syah pergi menaklukkan Yaman, Makkah, Madinah lebih dulu, takluk di bawah Mesir yang dipimpin Salahuddin. Persiapan pasukan, alat perang, logistik, serta keamanan Mesir saat ditinggalkannya, perhitungan dan analisa risiko, serta peta kekuatan musuh yang akan dihadapi. Persiapan ini membutuhkan waktu selama 12 tahun. Putin, setelah Uni Soviet runtuh, NATO memperluas pengaruhnya ke wilayah Eropa Timur. Mereka berhasil merekrut negara-negara yang pernah berada di lingkungan Soviet seperti Lituania, Latvia, Estonia, Polandia, hingga Rumania. Keberhasilan itu semakin membuat NATO percaya diri memperluas pergerakan mendekati Rusia. Hingga pada tahun 2008, NATO berencana merekrut Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pun saat itu menentang keras rencana NATO tersebut
yang dinilai mengancam eksistensi negaranya. Ukraina sendiri terlihat semakin mendekatkan diri pada NATO dalam beberapa tahun terakhir. Menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer Ukraina dari pihak luar. Bergabung dengan NATO berarti Ukraina memiliki jaminan militer dari banyak negara, terutama Amerika Serikat. Hal ini pun memungkinkan NATO melancarkan kegiatan militer di Ukraina. Nah, dengan dasar itulah maka Putin mulai mempersiapkan negaranya untuk menyerang Ukraina. Persiapan ekonomi negaranya, alat-alat perang, serta pasukan-pasukannya. Memperhitungkan segala resiko perang baik langsung ataupun tidak langsung. Persiapan ini membutuhkan waktu 14 tahun dari mulai tahun 2008. Salahuddin butuh 12 tahun untuk persiapan merebut Yerusalem. 2. Pengepungan. Salahuddin setelah siap pada tahun 1187 mulai OTW berangkat bersama pasukannya menyeberangi sungai Jordan. Setelah tiba di sekitar daerah lembah Hattin, Salahuddin mendirikan base camp dan beristirahat. Hal ini agak membingungkan pasukannya, karena kenapa tidak langsung menyerang Yerusalem? Sementara Raja Gai Lusignan bersama pasukan salib sudah siap menyerang Salahuddin. Istirahat ini adalah taktik Salahuddin untuk membuat bingung pasukan salib dan raja-raja di daerah lain yang juga dari kaum Kristen. Kenapa tidak langsung menyerang? Malah menunjukkan kelemahannya dengan memperlihatkan jumlah kekuatan pasukan dan alat perangnya. Putin juga setelah siap maka memobilisasi pasukannya di daerah perbatasannya dengan Ukraina. Padahal bisa saja serang langsung. Ini juga taktik Putin untuk membingungkan seluruh dunia, terutama Amerika dan NATO. Makin lama makin terlihat reaksi Amerika dan NATO serta sekutu-sekutunya. Taktik yang sama yang dilakukan oleh Salahuddin. Salahuddin setelah beristirahat langsung menuju Yerusalem. Tetapi tidak juga langsung menggempur dengan full power, tetapi mengirim sedikit pasukan menyerang kecil-kecilan. Itu pun bukan pasukan inti. Putin pun sama, hanya mengirim sedikit pasukan ke Ukraina, dan itu pun bukan pasukan khusus. Salahuddin mengantisipasi pasukan bala bantuan yang akan datang dari pasukan salib dengan menyiapkan jalur khusus di mana mereka pasti akan masuk dan melewatinya. Daerah itu sebelum memasuki lembah Hattin, dan benar mereka masuk jebakan, maka dihabisilah pasukan bantuan itu. Taktik lain adalah beberapa mata air sebagai sumber kehidupan telah dikuasai, bahkan dikuras habis airnya, hingga pasukan salib saat tiba di situ sudah lemah karena kehausan. Putin juga mempersiapkan jalur khusus di mana pasukan bala bantuan negara lain akan masuk, dan tepat bantuan datang masuk ke daerah yang disiapkan, yaitu jalur Polandia, dan langsung dihabisi. Putin menguasai minyak yang pelanggannya adalah Amerika dan sekutunya, serta gas, sumber pasokan utama gas sebagai energi listrik ke negara Jerman, Perancis, dan beberapa negara lain. Hingga apabila dihentikan Putin, maka negara-negara tersebut akan padam. Strategi yang sama dengan Salahuddin yang menguasai sumber kehidupan. Salahuddin ternyata tidak menyerang Yerusalem, tetapi menyerang benteng Tiberias. Serangan ini memicu perdebatan di kalangan pasukan perang salib. Apakah menunggu Salahuddin tiba di Yerusalem atau melakukan tindakan preventif dengan mengirim serangan balasan ke Tiberias? Raja Gai de Lusignan memutuskan membantu Tiberias. Cilaka,
Keputusannya menjadi blunder besar bagi pasukan perang salib. Serangan Salahuddin ke benteng Tiberias ternyata hanyalah jebakan atau pengalih perhatian atau decoy untuk memancing pasukan perang salib di Yerusalem keluar sarang. Perjalanan jauh di bawah terik matahari membuat Raja Gai dan pasukannya kehausan. Di saat yang sama, Salahuddin dan pasukannya telah memblokir satu-satunya akses jalan menuju sumber air di Danau Galilea. Salahuddin memenangkan pertempuran itu lalu berhasil merebut Yerusalem pada hari Minggu tanggal 20 September 1187 Masehi. Salahuddin dan pasukannya tiba di depan benteng Yerusalem. Mereka mendirikan kemah dan mulai melakukan pengepungan. Kekuatan pasukan salib di benteng Yerusalem yang dipimpin Balian de Ibelin masih cukup kuat. Pada tanggal 2 Oktober, Raja Balian menyerah tanpa syarat. Tanggal ini memiliki makna simbolis bagi Salahuddin dan pasukannya karena bertepatan tanggal 27 Rajab, hari berlangsungnya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Putin saat ini sudah berhasil merebut Ukraina 75% dan masih terus memainkan strategi main caturnya. Apakah akan ada pasukan yang keluar sarang lalu masuk membantu Ukraina? Kalau ada yang datang, berarti sama dengan Salahuddin saat memancing keluar pasukan salib dari Yerusalem. Apabila terus mengikuti strategi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka sudah bisa ditafsirkan kemana arah pion-pion, kuda, dan gajah peluncur bidak caturnya Putin. Tentunya dunia dan terutama Amerika, NATO, dan sekutunya terpaksa mengikuti permainannya. Demikian pemirsa, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Salam hormat, salam selamat, dan menyelamatkan.